Halo semua rekan-rekan, kembali lagi ke mata kuliah analisis dan strategi algoritma. Kita akan melanjutkan materi tentang brute force yang kemarin. Nah, kali ini kita akan belajar atau melihat bagaimana cara strategi algoritma brute force ini dipakai untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus pada dunia nyata. Nah, kalau kemarinnya kita sudah mengenal ya bahwa brute force itu menyelesaikan permasalahan dengan straightforward atau lempang, di mana terkadang memang menyelesaikannya dengan definisi dari persoalan itu sendiri, seperti itu. Nah, kali ini kita akan bahas dua persoalan di dunia nyata yang bisa menggunakan strategi algoritma brute force. Yang pertama ada exhaustive search, yaitu pencarian yang sifatnya melelahkan. Dari kata udah jelas ya, lelah gitu. Nah, lalu ada one or zero knapsack. Nanti kita akan lihat persoalannya seperti apa. Kita bahas dulu dari kasus yang pertama, yaitu exhaustive search. Di mana exhaustive search ini atau pencarian yang sifatnya melelahkan ini mengharuskan kita untuk mencari, menelusuri setiap hal yang menjadi persoalan itu sendiri. Nah, di sini ada definisinya, di mana exhaustive search itu adalah teknik pencarian yang jelas pakai brute force ya, karena kita kali ini membahas pakai brute force. Kemudian, dia itu akan melibatkan pencarian elemen dengan melihat seluruh kemungkinan dari persoalannya. Nah, secara umum, proses dari exhaustive search ini, yang pertama ini langkah yang sebetulnya generik ya di dalam brute force. Yang pertama adalah mengenumerasi. Mengenumerasi itu berarti meninjau kira-kira ada ukuran persoalannya seperti apa. Misal kalau kita punya list ya kita list, kalau kita punya stack ya kita telusuri stacknya, kalau kita punya array kita telusuri array-nya seperti itu, atau kalau graph ya kita juga telusuri grafnya. Di sini kita harus mengenumerasi, artinya mengunjungi tiap titik ukuran dari problemnya untuk kita bisa mencari solusinya. Nah, kalau sudah nanti setelah mengenumerasi secara sistematis, kita akan mengevaluasi tergantung kita mau mengevaluasi apa. Misalkan kalau mencari sesuatu ya berarti kita mengevaluasi apakah datanya sudah ditemukan atau belum. Kalau misalkan mencari kasusnya, misalkan jarak terpendek, ya berarti apakah jaraknya sudah yang paling pendek atau belum gitu ya. Dimana nanti ketika kita membandingkan antara satu ukuran dengan ukuran yang lain, dan kalau kita menemukan solusi yang lebih baik, maka solusi yang lebih baik itu akan kita jadikan solusi sementara yang terbaik yang ditemukan sampai saat itu. Sementara solusi sebelumnya itu akan ditinggalkan atau akan dikeluarkan dari ranah solusinya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengenumerasi seluruhnya, maka solusi terbaik itulah yang nantinya akan dijadikan sebagai solusi terbaik. Bagaimana caranya kita lihat? Contohnya kita akan melihat di kasus traveling salesman problem. Mungkin beberapa teman-teman masih bingung dengan kata traveling salesman problem, tapi intinya gini. Diibaratkan ada seseorang yang berangkat dari suatu titik, dia harus mengunjungi seluruh titik yang didefinisikan. Didefinisikan ini tentunya oleh pengguna ataupun oleh seseorang gitu ya, tanpa apa ya, dia tanpa effort lebih. Artinya kita harus bisa mencari jarak terkecilnya untuk bisa mengunjungi seluruh titik sampai nanti kembali lagi ke kota asalnya. Itu konsep dasar dari traveling salesman problem. Nah, langkah-langkah exhaustive search itu tadi dipakai lagi. Yang pertama kita harus mengenumerasi sirkuit Hamilton. Nah, namanya sirkuit Hamilton berarti dia bentuknya graf gitu ya. Nanti kita akan melihat sirkuit Hamilton mulai dari titik itu kembali lagi ke titik asalnya gitu ya. Kemudian kita evaluasi kira-kira dari seluruh perjalanan itu dia bandingkan dengan alternatif dari perjalanan yang lain ya, karena kan untuk bisa apa ya istilahnya, untuk bisa menghampiri seluruh titik dan kembali lagi ke titik asal itu kan ada rute alternatifnya. Nah, dia akan bandingkan juga dengan rute alternatifnya seperti itu. Nah, nanti ketika sudah dibandingkan satu persatu, ya konsepnya kayak tadi, kalau misalnya kita menemukan yang jauh lebih pendek jaraknya, ya kita jadikan itu solusi terbaik sampai nanti semua enumerasinya selesai, seperti itu. Sebagai contoh, misalkan saya punya graf seperti ini ada A, B, C, dan D, di mana seluruh titik ini saling terhubung, jadi dari A ke B dan seterusnya. Ya, kita kalau mau pakai brute force, ingat, kita harus bisa memastikan solusi itu solusi terbaik kalau kita sudah periksa semuanya. Itu brute force ya. Cara konsep tersimpelnya atau terlempengnya.
Gimana cara kamu menentukan sisi terpendeknya atau misalnya menentukan jarak terpendeknya? Ya simpel, karena saya sudah pernah mengunjungi seluruh jalur yang mungkin gitu ya. Gampangnya seperti itu. Contoh di sini misalkan kita bisa saja berangkat dari kota A ke kota B, lalu dari B ke kota C, dari C ke kota D, dan dari D ke kota A. Nah, lalu caranya adalah jumlahkan saja bobot setiap busurnya. Contoh dari A ke B ini ada 12 bobotnya, anggaplah ini 12 itu adalah jarak ya. Ditambahkan dengan yang lain-lain, hasilnya adalah 45. Itu baru dari kota A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Tapi kan ada jalur alternatif lain yang belum kita hampiri. Contoh, bagaimana kalau dari A ke C dulu, misalkan seperti itu. Atau dari A ke B, tapi dari B-nya nggak ke C, tapi ke D dulu. Nah, itu kita harus coba semua. Nah, akhirnya setelah kita coba semuanya, kita menemukan 6 rute yang berhasil ditelusuri dari graf yang kita miliki ini. Setelah itu ya caranya adalah kita hitung jumlah bobotnya dengan cara seperti biasa dan didapatkan bahwa ada 2 solusi yang didapatkan di sini, yaitu rute A ke C, kemudian dari C ke B, dari B ke D, dan D ke A, seperti itu. Lalu ada juga alternatif kedua, ada A ke D, D ke B, dari B ke C, kemudian dari C ke A, seperti itu. Dengan bobotnya adalah 32. Namanya juga kita mencari rute terpendek, berarti kita cari yang bobotnya paling kecil. Nah, berapa sih kompleksitas waktu yang dibutuhkan? Nah, sebetulnya ini kalau kita breakdown, ini ada beberapa proses kompleksitas algoritma yang kita perlu hitung. Yang pertama, mulai dari membangkitkan rutenya. Kalau kita lihat kasus ini, A ke B, B ke C itu misalkan kita bangkitkan dulu jalur-jalurnya, ini jalur-jalurnya yang ada bobotnya. Nah, itu berkemungkinan, kemungkinan terburuknya nih ya, kemungkinan terburuknya kita bisa mendapatkan jumlah jalur sebesar N-1 faktorial. Kenapa bisa begitu? Contoh misalkan dari A ke B sudah punya jalur. Kemudian dari A ke C, A ke D, sudah semua tuh ya berarti. Berarti kan A terhadap 3 titik lainnya. Tapi ketika kita berbicara B, B juga bisa harus berbicara juga ke A. Karena jaraknya belum tentu sama. Misalkan dalam kasus nyatanya, ada jalur yang sifatnya searah gitu ya. Jadi jalur pulang dan pergi itu misalkan berbeda. Bisa saja dari A ke B 12, tapi dari B ke A tidak 12, seperti itu. Artinya ada kemungkinan terburuk di sini kita harus bisa menghubungkan seluruh titik dengan titik-titik yang lain. Nah, itu kompleksitasnya adalah N-1 faktorial. Itu baru kita membangkitkan rute perjalanannya. Belum ditambah untuk kita bisa menghitung bobot kayak tadi. Menghitung bobot kayak tadi kan contoh di sini ada diberikan 4 buah titik dengan berbagai macam jalur seperti itu. Nah, kita menghitung titiknya itu big O-nya adalah sebesar big O-N. Jadi, kalau kita berbicara kira-kira berapa sih kebutuhan waktu traveling salesman problem? Wah, ini sangat besar sekali. Karena apa? Memang N-nya adalah polinomial ya. Tapi kalau kita berbicara faktorial, berarti ini sudah masuk ke eksponensial. Dan kalau kita hitung secara utuh, maka big O-nya adalah N dikali N faktorial. Wah, ini tentunya akan sangat besar sekali ya kalau kita pakai brute force. Mengingat bertambah 1 titik berarti kombinasi jalurnya itu akan jauh lebih banyak lagi. Nah, sebetulnya ada pola pikir yang bisa menyederhanakan ini. Ya, pola pikirnya simpel. Kalau misalkan dari A ke B dan B ke A itu jaraknya sama, atau misalkan itu merupakan pencerminan itu istilahnya sama gitu ya, dari A ke B, B ke A gitu, ya udah hitung aja 1 kali. Nah, tapi harus hati-hati apabila ada kemungkinan kasus kayak tadi yang saya sebutin, bahwa jarak dari A ke B itu belum tentu sama dari B ke A, seperti itu. Kasus kedua, ini juga menggunakan brute force, namanya one or zero knapsack, walaupun sebetulnya nanti knapsack ini bisa diselesaikan tidak hanya dengan pakai brute force ya, tapi kita bisa pakai greedy nanti juga, seperti itu. Tapi untuk sekarang kita bahas dulu bagaimana one or zero knapsack ini diselesaikan dengan cara brute force. Nah, sebetulnya knapsack itu permasalahan kayak gimana sih? Jadi one or zero knapsack itu misalkan saya punya sejumlah objek, misalkan N buah objek seperti itu, lalu saya punya sebuah knapsack, anggaplah knapsack itu penampung lah ya. Penampung yang bisa menampung si objek-objek yang tadi kita miliki, seperti itu. Di mana nanti masing-masing objek tersebut punya bobot atau punya weight. Misalkan dia akan menempati berapa ruang di knapsack-nya, dia akan menghabiskan berapa ruang. Dan
masing-masing barang yang ditempatkan ke dalam knapsack nanti akan punya keuntungan yang bisa dihasilkan. Nah, problem dasarnya adalah bagaimana kita memilih objek mana yang masuk ke dalam knapsack dan mana yang tidak, dengan tetap memperhatikan solusinya bahwa kita harus bisa mencapai keuntungan yang maksimum. Tentunya knapsacknya jangan dilanggar. Kalau misalkan knapsacknya 10, ya berarti jumlah bobot objek yang masuk ke dalam knapsacknya tidak boleh lebih dari 10. Seperti itu konsepnya. Contoh, ini adalah tampilan solusinya, di mana nanti tampilan solusinya ini ada objek 1, objek 2, dan objek ke N, seperti itu. Kalau objeknya dimasukkan ke knapsack, dia akan bernilai 1, dan jika objeknya tidak dimasukkan ke dalam knapsack, maka diberikan angka 0. Karena itulah disebut sebagai 1 or 0 knapsack. Nanti ada knapsack yang sifatnya tidak 1 or 0, tapi bisa saja ada fractional. Fractional itu artinya ada setengah atau seperempat atau seperbagian dari si objek tersebut yang bisa masuk ke knapsack. Prosesnya sama kayak tadi exhaustive search gitu ya. Yang pertama enumerasi dulu semua kemungkinan objeknya, kemudian kita coba seluruh kemungkinan dari objek yang bisa masuk ke dalam knapsacknya, baru setelah itu kita hitung, setelah dihitung kita evaluasi mana yang paling banyak menghasilkan keuntungan, tentunya tanpa melebihi bobot dari knapsacknya itu sendiri. Nah, contoh di sini saya punya objek sebanyak 4, di mana 4 objek ini punya bobot masing-masing. W ini adalah bobot dan P ini adalah profit. Artinya kalau saya memasukkan objek pertama ke dalam knapsack, dia akan menghasilkan keuntungan sebesar 20. Makin besar berarti profitnya juga makin besar. Nah, tapi sayangnya saya punya knapsack hanya 16. Jadi saya tidak bisa memasukkan contoh, misalkan objek 1, objek 2, objek 3 ke dalam knapsack. Kenapa? Jumlahnya, ketika kita jumlahkan bobotnya, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 2, 17. 17 itu sudah lebih dari knapsacknya. Nah, kasus knapsack ini kita harus bisa mencari kira-kira keuntungan maksimum akan dihasilkan jika objek yang mana nih yang diinputkan ke dalam knapsack. Nah, caranya ya brute force lagi. Kita harus coba satu persatu ke segala macam kemungkinan yang mungkin kita bisa kombinasikan. Tadi kan ada kata kombinasikan gitu ya, yang kita bisa kombinasikan ke dalam si knapsack itu sendiri. Contoh, misalkan kita coba dulu dari hanya persatuan barang seperti ini, 1, 2, 3, 4, ya ini masing-masing bobotnya. Kemudian kita coba kombinasikan dua barang, 1,2, misalkan seperti itu. Itu jumlahnya berarti 2 tambah 5, yaitu 7. Keuntungannya 20 tambah 30, yaitu berarti jadinya 50. Dan seterusnya, sampai dua barang selesai dikombinasikan semua. Kemudian kita coba 3 barang. 3 barang pun kita coba dengan cara yang sama. Saat barang 1, 2, 3 tadi caranya berarti 2 tambah 5 tambah 10. Untuk profitnya 20 tambah 30 tambah 50. Hitung saja dulu. Walaupun kita sudah tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi ya antara objek 1, 2, dan 3 masuk ke dalam knapsacknya. Kalau sudah dihitung semua, maka kita evaluasi berapa total bobotnya, berapa total keuntungannya. Di sini ada beberapa yang sifatnya tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena total bobotnya melebihi knapsack. Tadi knapsacknya 16. Berarti yang lebih dari 16 buang, supaya tidak menimbulkan kasus di proses evaluasinya. Berarti ini kita tandai aja tidak layak, ini tidak layak, dan seterusnya. Nah, dari seluruh yang layak, dicarilah total keuntungan maksimumnya. Nah, di sini bisa kita temukan di angka 80. Di mana angka 80 ini bisa didapatkan apabila kita mengkombinasikan barang nomor 2 dan barang nomor 3 masuk ke dalam si knapsacknya atau objek 2 dan objek 3 seperti itu. Karena di sini ada 4 objek, maka kita deretkan di sini adalah X1, X2, X3, dan X4. Saya tulis aja dulu di sini. Di sini adalah X1, di sini X2, di sini X3, dan di sini X4. Nah, ketika sudah kita tandai di sini bahwa kasus yang maksimumnya keuntungan ada di sini, berarti kita tandai angka satunya cukup di objek nomor 2 dan nomor 3. Berarti kita kasih 1 di objek 2 dan objek 3 yang ada di sini. Sehingga solusinya 0, 1, 1, 0. Seperti itu. Itulah knapsack atau 1-0 knapsack. Nah, ini adalah dua kasus yang di dunia nyata yang bisa diselesaikan oleh brute force.
Ya sebetulnya hampir seluruh kasus bisa diselesaikan pakai brute force ya, karena memang brute force ini sekali lagi seringkali merupakan pemecahan baku yang tidak ada solusi lainnya seperti itu. Dan bahkan untuk bisa kita benchmarking dengan strategi yang lain yang lebih baik, kita harus bisa memastikan dulu ada atau tidak solusi brute force-nya, supaya kita bisa lihat apakah kasus ini memang bisa diselesaikan atau tidak. Nah, berikutnya kita akan mempelajari lagi materi-materi tentang strategi algoritma yang lain, tapi untuk kali ini, brute force kita cukupkan sampai di sini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.